Ya, sekali lagi kami informasikan bahwa DPR menyetujui surat permintaan Presiden Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Dan kami akan mencoba menghubungi kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Magdir Ismail, melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Magdir. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin ini adalah kabar bahagia dari pemerintah untuk Anda bersama klien Hasto Kristianto, tapi saya ingin tahu dulu bagaimana Anda menanggapi soal amnesti yang diberikan pemerintah dan disetujui oleh DPR untuk Hasto Kristianto klien Anda. Saya kira ini harus kita terima sebagai berita baik ya, dalam arti bahwa pemerintah melihat persoalan perkara ini kan tidak penting gitu loh, tidak penting-penting amat perkaranya Pak Hasto ini. Malah justru dengan diberikannya amnesti ini, kalau menurut hemat saya sih ini adalah pengakuan bahwa Pak Hasto itu tidak bersalah gitu loh. Ya. Jadi bagi kami tentu kami harus syukuri ini. Sebab bagaimanapun juga di dalam pembelaan mulai dari eksepsi sampai pada pembelaan dan replik yang kami sampaikan, kami selalu mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara politik. Ada politisasi terhadap kasus ini. Itu satu yang pertama. Dan kemudian kedua, kami menganggap bahwa selama ini berkali-kali di dalam keterangan yang kami sampaikan bahwa perkaranya Pak Hasto ini adalah satu bentuk dari politik balas dendam ya yang dilakukan oleh orang yang dipecat dari partai. Nah, saya kira kesadaran dari pemerintah yang untuk memberikan maaf atau semua memberikan amnesti ini karena semua kesalahan dihapuskan, ya kami anggap ini sebagai satu berita baik yang harus kami syukuri gitu. Dan tentu saja bagi kami ya ini satu permulaan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah terutama oleh presiden di dalam hal melihat penegakan hukum ini. Baik, Pak Magdir, politik balas dendam yang Anda maksud ini siapa? Biar masyarakat ini tidak berasumsi dan menjadi bola liar begitu. Karena begini, di dalam pembelaan yang kami sampaikan, kami sudah sampaikan bagaimana urutan kejadian. Mulai dari pemberhentian Presiden Joko Widodo dan Pak Gibran, kemudian juga Bobi ketika itu tanggal 13 atau 16 Desember ya tahun 2024. Bahkan sebelum itu kejadian, ada pihak yang meminta kepada Pak Hasto supaya dia mundur dari jabatannya sebagai sekjen dan kemudian meminta kepada Pak Hasto supaya dia tidak pemberhentian terhadap Pak Joko Widodo tidak dilakukan. Akan tetapi kan itu dalam satu keputusan rapat diputuskan bahwa diumumkan pada tanggal 16 Desember pemberhentian Pak Joko Widodo, kemudian Pak Gibran dan juga Pak Bobi. Nah, beberapa hari kemudian sesudah itu kan beliau menjadi tersangka. Ya. Jadi kami melihatnya penetapan sebagai tersangka itu tidak berdiri sendiri, gitu loh. Tetapi ini sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, karena kita bisa berdebat panjang tentang itu. Tetapi bagi kami, ya itu adalah seperti itu. Dan terus terang sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa rasa syukur dan terima kasih kami kepada Presiden yang sudah memberikan amnesti kepada Pak Hasto. Ya. Bagi kami ini adalah satu permulaan yang baik untuk ke depan gitu ya, terutama di dalam hal penegakan hukum sehingga hukum itu tidak digunakan untuk kepentingan apapun selain dari untuk menegakkan hukum, untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk keadilan dan kemaslahatan. Itu yang pokok sih. Baik, Pak Magdir, saya tahan dulu. Sudah bergabung juga bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil melalui sambungan Zoom juga. Pak Nasir Jamil, terima kasih bergabung bersama kami di Breaking News Nusantara TV. Berarti sudah benar ya, surpres yang diajukan oleh Presiden ini sudah disetujui oleh Komisi 3 DPR RI, begitu? Ya, soal benar atau tidak, kan itu soal lain ya. Tapi ini kan semacam keputusan politik dari seorang kepala negara. Jadi keputusan politik ini dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan kemudian meminta persetujuan DPR, dan itu mekanisme yang diatur. Nah karena itu sebagai kepala negara tentu Presiden mendengar
semua peristiwa hukum yang ada di Republik ini, termasuk juga cerita-cerita miring ya mungkin yang terjadi di sekitar penegakan hukum itu sendiri. Jadi misalnya kejaksaan, misalnya kepolisian, dia meyakini apa yang dia lakukan itu adalah benar, lalu kemudian diajukan ke persidangan, lalu ada putusan, kemudian presiden sebagai kepala negara, pemimpin tertinggi di negeri ini, maka dan juga ada ruang yang diberikan kepada presiden untuk mengeluarkan amnesti atau menerbitkan amnesti dan abolisi. Nah, tentu saja ini kan pengampunan ya. Jadi pengampunan itu menunjukkan bahwa orang itu bersalah. Ya. Baik. Jadi dia diampuni ya oleh kepala negara karena itu juga sebenarnya satu pengakuan bahwa dia bersalah, tapi oleh presiden semuanya kemudian ditiadakan kecuali mungkin abolisi yang kemudian masih meninggalkan catatan terkait dengan kriminal yang dia perbuat. Baik, Pak Nasir, kapan DPR tepatnya menerima surprise terkait dengan pengajuan dari abolisi dan amnesti ini, dan butuh berapa lama untuk DPR menyetujui hal tersebut? Memang kondisi hari ini kan DPR sedang memasuki masa reses. Ya. Tapi tentu saja dalam tatib DPR, reses itu tidak menutup halangan bagi pimpinan DPR untuk membuat kebijakan dalam hal ini menerima atau menolak amnesti dan abolisi yang diajukan oleh kepala negara, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau saya lihat Mahkamah Agung sudah memberikan pertimbangan, kemudian yudikatif menerima pertimbangan itu dan juga permintaan dari Presiden, ya kalau sudah kompak tentu semuanya sudah jalan, itu berarti tidak ada halangan untuk terbitnya amnesti dan abolisi itu. Baik, ketika DPR memasuki masa reses itu kemudian menjadi pertanyaan, sebegitu pentingkah persetujuan dari surprise ini, kemudian apa dampaknya jika surat presiden tersebut tidak disetujui atau disetujui begitu? Ya, sebenarnya itu kan memang mekanisme ya meminta persetujuan dari DPR. Ya. Tentu saja dalam suasana genting seperti ini, genting dalam arti bahwa memang harus diberi keputusan, ya, tapi tergantung juga pimpinan DPR, ya, apakah kemudian mereka nanti mengundang pimpinan fraksi, ya, dan kemudian berkonsultasi, dan apakah kemudian nanti itu diberi putusan meskipun di masa reses ini, karena masa sidang itu akan masuk pada tanggal 16 Agustus mendatang. Jadi ya, kalau memang menunggu masa sidang berarti kan ada waktu yang masih ditunggu. Nah, karena itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR untuk menerima atau menolak. Tapi saya percaya bahwa tidak mungkin ditolak oleh DPR, karena tadi saya katakan bahwa ini adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara, lalu sudah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, dan tentu DPR juga akan menyetujui pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Baik, ada dua kata yang mungkin menurut masyarakat relatif baru. Sementara kalau amnesti memang masyarakat sudah pernah dengar untuk pemberlakuan kepada terpidana narkoba yang melibatkan warga negara asing di Indonesia begitu. Sementara abolisi masyarakat ini masih awam mendengarnya. Kalau boleh kita bedah, Pak Nasir, apa beda abolisi dan juga amnesti menurut Anda? Ya, kalau amnesti itu kan pengampunan dan menghapus ya semua pidana, dan kemudian catatan kriminalnya itu juga terhapus gitu ya, diampuni total gitu ya. Sementara abolisi itu penuntutan terhadap orang tersebut ditiadakan, jadi ya sudah berhenti ya. Jadi misalnya putusan hakim, kalau misalnya jaksa ingin banding atau ingin kasasi atau ingin PK, maka ya itu sudah tiada lagi ya. Tapi tetap saja catatan kriminal itu masih ada. Jadi memang yang lazim memang diberikan amnesti ya, dan biasanya amnesti ini diberikan kepada kelompok orang ya, ya pernah dilakukan di masa-masa
dulu ya terkait dengan pemberontakan dan lain sebagainya. Nah, dari memang ini kewenangan yang diatur dalam konstitusi, ya tentu saja mengacu kepada undang-undang darurat yang ada di Indonesia. Baik, Pak Nasir, dari vonis 4,5 tahun dan 3,5 tahun, baik dari Tom Lembang dan juga Hasto Kristianto dengan mendapat abolisi dan juga amnesti, itu artinya mulai malam hari ini keduanya dinyatakan bebas? Oh iya, jadi menarik juga sebenarnya kalau 4,5 dengan 3,5 itu kan jadi 8 ya. Jadi teringat dengan istilah 08 yang selalu disematkan kepada presiden, jadi 4,5 dengan 3,5. Jadi ya, jadi tentu saja itu sebuah hal yang patut diapresiasi oleh setiap warga negara, karena presiden mengambil alih dengan otoritas kewenangan yang ada padanya, dan tentu semua orang bisa pro kontra ya, bahwa ini keputusan politik itu tidak bisa dihindari, karena memang hukum dan politik selalu berkelindan, sehingga kemudian dua hal ini sering kadang berhadapan-hadapan, kadang juga bisa bersamaan. Baik, Pak Nasir, saya tahan dulu karena saya mau ke Pak Magdir kembali. Pak